Yang satu menentukan ini, yang lain menentukan ini, yang satu punya hukum begini, yang satu mempunyai hukum begini. Nah itulah orang-orang itu kalau menganut hukum-hukum yang tertulis di dalam kertas. Betul, betul. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua menanggapi tentang kemarin terjadi di Kulon Progo, Pak. Kulon Progo atau di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul ya, Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul Jamaah Masjid Aulia ya, kalau nggak salah. Di situ ada salah satu tokoh yang mengatakan atau salah satu tokoh mengumumkan bahwa hari raya itu tanggal 5 April, hari Jumat, dan dia melaksanakan hari raya itu karena dia sudah berkomunikasi dengan Allah. Betul. Nah, pertanyaannya tadi, apakah bisa kita itu berkomunikasi dengan Allah yang Allah? gaib tadi. Ya. Kalau memakai pemahaman Jawa, kita bukan berkomunikasi, bahkan setiap hari kita itu sudah bersama Allah. Tapi kebanyakan yang dipahami orang Muslim bahwa Allah itu kebanyakan Allah yang di atas itu loh masalahnya. Nah di atas pun tidak tahu tempatnya. Tempatnya aja tidak tahu, kok dapat nomor teleponnya, kok bisa telepon. Itu loh. Nah maka dengan demikian sebenarnya ya begitulah sebenarnya bagi orang-orang yang kita anggap itu ahli spirit dan pelaku spiritual yang sangat tinggi. Mulai saat ini sudah banyak yang kelihatan. Ternyata ilmu yang dipakai itu bukan ilmu kebenaran, tapi ilmu ngawur, mengikuti nafsunya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, sampai Allah pun bisa ditelepon, gitu loh. Sampai bisa menentukan, padahal pada umumnya ya Ramadan itu atau puasa itu di bulan Ramadan. Sedangkan dari hitungan Hijriah maupun hitungan Saka maupun hitungan Masehi, hari ini loh, hari Rabu, hari Selasa ini masih di dalam bulan Ramadan itu. Ya secara logika karena hari Selasa tanggal 9 ini masih masuk di dalam Ramadan, berarti kan kita itu masih di dalam melakukan ritual puasa mestinya. Tapi kenapa bulan Ramadan ini masih kok sudah ada yang membatalkan puasa, sudah melakukan hari raya? Kalau saya sendiri nggak berani menghukumi atau menghakimi itu salah atau benar, karena setiap manusia itu mempunyai pemahaman masing-masing dan mempunyai pilihan masing-masing. Kalau pemahamannya caranya seperti itu, ya monggo. Wong itu juga urusannya dia sendiri. Dia mungkin punya keyakinan sendiri, Pak ya. Nah, punya keyakinan sendiri. Maka dengan demikian ya kita nggak usah saling menyalahkan. Ya sudahlah, jangankan tanggal 5 mau hari raya. Kenapa kenapa kok nggak bulan Maret kemarin tanggal 29 atau 30? Kan lebih lumayan dia membatalkan puasa itu. Gitu. Nah inilah saya kadang-kadang, makanya kalau saya tuh mau kembali ke panutan yang lama saya ikuti, ini sebenarnya kita itu yang sebenarnya panutan itu siapa toh? Gitu. Yang satu menentukan ini, yang lain menentukan ini, yang satu punya hukum begini, yang satu mempunyai hukum begini. Nah itulah orang-orang itu kalau menganut hukum-hukum yang tertulis di dalam kertas. Betul, betul. Makanya kalau orang Jawa ya namanya ini bukan Ramadan, kalau orang Jawa ini bulan poso. Nah di dalam poso kita melakukan upawoso, gitu loh. Nah kalau kita tuh melakukan upawoso ya sesuai dengan bulan ini. Kalau ini masih bulan poso ya kita melakukan upawoso itu.
Nah, supaya apa? Supaya kita di dalam 30 hari itu kita bisa mengambil hikmah. Ternyata hanya tidak makan dan tidak minum di dalam 1 bulan poso, kita tuh banyak menghadapi dan banyak merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Contohnya, kalaupun toh di hari atau di siangnya bulan poso, kita mau makan, mau minum, nasi ada, air ada. Tapi karena intinya kepengen merasakan bagaimana tahu orang-orang yang sulit untuk makan, sulit untuk minum, bukan karena sakit, tapi karena tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Dengan 1 bulan saja kita itu menahan yang sangat luar biasa. Nah, tapi orang yang melakukan tidak makan dan tidak minum di siang hari pada bulan poso, apakah dia mau berpikir, kita tidak makan dan tidak minum di siang hari 30 hari saja, begini rasanya, begini menderitanya. Apalagi orang yang tidak selamanya merasakan kurang makan, kurang minum, sulitnya untuk menyambung hidup ini. Nah, apakah pernah berpikir seperti itu? Mungkin kalau mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, ya mungkin di hari akhir ini aja. Itu pun cuman 2 kilo 7 on, karena beras fitrah itu sebenarnya 2,7. Gitu. Kenapa kok 2,7? Sebenarnya kita itu mensucikan babakan Nawasanga yang ada di dalam diri kita, yang artinya supaya mata itu tetap jernih untuk cara melihat, telinga supaya jernih cara untuk mendengarkan, hidung supaya selalu enak untuk menghirup udara ini, mulut pun juga selalu mudah untuk berbicara, selalu enak untuk merasakan makanan. Lubang yang kedua sudah jelas, itu adalah pembuangan akhir. Nah, supaya lewat di situ juga aman-aman saja, nggak ada masalah, nggak ambeien, nggak prostat dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari zakat fitrah. Karena yang dinamakan zakat fitrah itu pemberian yang suci. Nah, untuk mensucikan apa? Kenapa kok 2,7? 2,7 artinya 2 ditambah 7 artinya 9. Nah, 9 letaknya di babakan Nawasanga, atau kalau orang Jawa itu lebih mudahnya babahan Nawasanga. Itulah. Padahal kita itu babakan atau babahan itu bukan 9. Tadi babakan atau nawa itu jumlahnya 12. 9 yang kelihatan, yang 3 letaknya di dalam pusar. Nah, kita kadang-kadang juga nggak sadar bahwa di dalam pusar itu ada lubang 3. Tapi yang dibicarakan tentang yang kelihatan nampak 9, Pak ya. Ya, 9 yang tidak kelihatan itu jarang diperhatikan. Padahal kita hidup itu sumbernya cuman dari lubang yang 3 itu. Bukan dari udara yang lewat oksigen, lewat hidung, bukan. Kok bisa begitu? Nyatanya kalau orang sesak napas itu katanya kekurangan oksigen. Tapi kenapa kalau sudah dibantu oksigen oleh dokter, kok orang itu tetap mati? Berarti kalau gitu, napas itu bukan oksigen. Tergantung bagaimana kerja di pusar itu, yang itu semuanya jalan dari nafsu patang perkara yang di situ dikendalikan oleh sedulur papat kalimo pancer. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari upawoso di dalam bulan poso, atau kita melakukan soim atau siam atau saum atau imsak di dalam bulan Ramadan. Nah, itu jawabannya, Mas. Dengan melihat kejadian yang ada di Gunung Kidul, perlukah pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk menentukan bahwa hari raya itu satu, Pak? Nah, pemerintah sendiri sudah menentukan toh. Tapi kan sekarang kan faktanya kan berbeda-beda. Lah, makanya kembali pada orang itu lagi. Walaupun ditentukan oleh pemerintah, tapi kalau orang itu ngotot, terus pemerintah mau apa? Apakah orang itu harus dihukum? Wong ini kan urusannya dengan Allah, sama Tuhan. Bukan urusan dengan manusia dan manusia.
Kecuali kalau ibadah urusan manusia dan manusia itu di sini itu ada hukum negara, mungkin negara bisa disalahkan atau kenapa negara tidak bertindak. Ini hablum minallah, bukan hablum minan-nas. Padahal kalau kita melihat di negara-negara muslim selain Indonesia, Pak, Ya. Hari raya itu kan semua kan ditentukan pemerintah, tapi faktanya kan ikut semua gitu loh, Pak Darno. Nah, masalahnya kan karena pinternya orang Indonesia atau saking bodohnya orang Indonesia, Pak? Ya nek dibilang pinter, nyatane kalau pinter kok begitu, berarti bukan pinter, berarti ya itulah tandanya orang-orang keminter. Orang gitu tapi keminter, Pak ya. Kalau negara lain kenapa kok hari rayanya satu, tidak ada perbedaan? Lah di sana apakah di sana banyak organisasi? Apakah di sana itu ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi LDII, Lemkari dan lain sebagainya? Keminter, Pak. Kan organisasi itu yang paling banyak itu di Indonesia ini. Nah, itu hasil dari mana? Apakah dari hasil dari orang pinter? Ya enggak. Yaitu hasil dari orang-orang keminter. Bukan orang pinter, Pak ya. Bahkan sampai Tuhan pun dipinteri. Gitu loh. Diakali. Ya, dengan mengatasnamakan Tuhan, dengan mengatasnamakan Allah, maka orang itu kadang-kadang terlena dari bujuk rayuannya, otaknya sendiri dan hatinya sendiri.